Bapa di sorga, puji syukur, terima kasih. Pada sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Walaupun melalui Zoom, Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Dan ketika kami bersekutu, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Dan Tuhan, saat ini kami mau mendengar sabda Tuhan. Sebelumnya Tuhan, urapilah kami semuanya. Sucikan, kuduskan, layakkan kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan Yesus, di mana saat ini kami boleh mendengar sabda Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi berkat buat kami. Dan kami percaya ada kuasa di balik firman Tuhan ini. Dan Tuhan urapi kami semua. Dan urapi lidah bibir hamba, apa yang disampaikan ini berasal dari Engkau. Dan juga sebentar dari firman Tuhan sudah selesai, kami akan lanjut dengan perjamuan kudus. Kami serahkan ke dalam tangan Kau Bapa. Terima kasih. Haleluya. Mari kita yang percaya berkata, amin. Haleluya, shalom. Yang bersuka cita, lambaikan tangan. Lambaikan tangan, haleluya. Kita akan menikmati hadirat Tuhan hari ini dengan firman Tuhan yang berkata bahwa firman Tuhan hari ini saya ambil cukup keren, ya. Dan kita bisa melihatnya bagaimana sikapnya orang-orang yang hari-hari ini. Sudah share-nya sudah keluar belum? Halo? Sudah. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Nah, Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan ini saya ambil temanya kuasailah panas hatimu. Kenapa saya ambil tema yang seperti ini? Ya. Karena kita bisa melihat hari-hari ini banyak masalah persoalan dari zaman ke zaman, bukannya makin baik tapi makin jahat. Dan saya melihat bukan saja panas hati itu kepada orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi kenyataannya orang yang kenal Tuhan pun masing bisa terpengaruh dan masing melakukan ada yang panas hati. Maka itu hari ini saya mengajak sahabat semua supaya kita belajar firman Tuhan, ya, bahwa kuasailah panas hatimu. Nah, jadi firman Tuhan berkata, Mazmur pasal 37 ayat 8 dikatakan apa? Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Tuh, lihat tuh, anak ini lagi melototin kita, bukan? Coba lihat. Dia melototin kita tuh. Waduh, dia panas hati tuh, ya. Nah, demikian juga bukan saja di umum yang pada umumnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi juga orang-orang yang ada di gereja, Bapak Ibu, ya. Bisa saja yang di gereja pun termakan dengan hasutan-hasutan atau keadaan yang tidak mengenakan. Maka itu tidak heran dikatakan bahwa ya, walaupun sudah rajin berdoa, sudah rajin ke gereja, sudah rajin baca firman Tuhan, tapi marah kayak begini nih, masih ada nih. Nah, bagaimana sahabatku yang terkasih dalam Tuhan? Boleh nggak kira-kira nih yang seperti ini? Ya, hari-hari ini banyak hal ya yang bisa kita lihat keadaan semakin menakutkan. Sepertinya dunia ini sedang dibawa dalam kehancuran. Oleh karena apa? Sekarang sedang masuknya keadaan zaman akhir yang diperkirakan secara pelajaran teologi ya yang ada di Alkitab
Dari zaman ke zaman dikatakan bentar lagi akan zaman akhir ini sudah dekat. Dan tanda-tanda itu ada di dalam permulaan penderitaan. Timbulnya sakit penyakit yang mematikan, yaitu virus corona dengan jenis varian-varian baru yang bermutasi. Ya, dia bermutasi terus dan terus-menerus mutasi yang baru, dan baru saja lewat masanya varian Delta yang begitu banyak jatuh korban, bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia boleh dikatakan ya. Terus datang lagi Omikron. Ya, ini Omikron ini lebih baik dikit nih, ya. Lebih baik dikit, tapi menyebarnya cepat sekali orang tertularnya. Dan apa yang terjadi? Belum selesai si Omikron ini, datang lagi siluman Omikron. Coba bayangkan. Bagaimana ini kejadian begini terus? Ya, kita tidak tahu kemana akan terjadinya dunia ini. Belum selesai, ada lagi deru perang. Ya, dan deru perang ini belum selesai. Sekarang ekonomi sudah mulai nih semakin berat. Kalau perang ini jadi, habis dah. Ekonomi semakin berat dimanapun dan semakin tergoncangkan. Disinilah banyak orang akan merasakan yang tadinya punya kasih mulai pudar dan akhirnya melakukan kekerasan dan saling fitnah, mementingkan dirinya sendiri. Betul apa betul? Coba kita bisa melihat banyak hal yang terjadi. Saya melihat saja di banyak di berita-berita, kok jadi mengerikan sekali sekarang hari-hari ini. Nah, sahabatku yang terkasih, bahwa dikatakan, kita lihat di dalam Alkitab, ya, ini bicara dalam Alkitab. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan berkata apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Nah, Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih, ini sudah disuratkan, tertulis. Timotius mencatat pada zaman Tuhan Yesus ini, ya. Timotius mencatat. Nah, bagaimana keadaan dunia? Kita lihat sudah mulai masuk, bukan? Kesukaran sudah mulai datang. Bahkan dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri. Bahkan dikatakan sekarang manusia sedang berlomba-lomba mencari uang. Dan akhirnya dia menjadi hamba uang, bukan jadi hamba Tuhan. Mereka akan membual dan menyombongkan dirinya. Tidak sedikit kita lihat banyak hal. Baru-baru saja yang terjadi, anak muda di viral, menyombongkan dirinya, saya orang kaya, saya sudah miliarder. Dan apa yang terjadi akhirnya ujung-ujungnya sekarang ditangkap polisi. Nah, sahabatku, belum lagi memfitnah sini sana. Dan mereka ada lagi yang saya melihat mulai hari-hari ini, banyak anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak muda. Dia itu terhadap orang tuanya, dia berontak. Dia tidak mau dengar perkataan orang tuanya. Maka kita lihat banyak tawuran di mana-mana sekarang. Nah, apalagi ada orang yang sudah diberikan pertolongan, dia tidak berterima kasih. Dianggapnya biasa saja. Dan lebih kerennya lagi, katanya orang beragama, kalungnya juga gede-gede, besar-besar. Ada yang salib, ada yang dipakai anting salibnya panjang-panjang. Nah, pokoknya atributnya atribut agama. Tapi apa yang terjadi? Perbuatannya pada saat kita lihat banyak masalah yang dilakukan, kejahatan. Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih, jangan heran dalam hal ini. Matius 24 ayat 6 katakan juga, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Inilah yang membuat banyak orang mudah panas hati.
yang panik keberadaan yang mengalami hal-hal yang tidak enak. Sehingga timbullah panas hati. Kalau gampang dikatakan orang tersinggung, dia langsung panas hati. Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, serem nggak tuh? Panas hati nih gue nih katanya. Nah, panas hati artinya apa? Ternyata setelah diselidikin, dasar panas hati itu ada kamusnya adalah dasar sangat iri hati. Orang yang sangat iri hati, dia akan timbul panas hati. Arti lainnya marah dalam hati. Dan panas hati menimbulkan dendam. Ntar lo ya, ntar gue bales lo. Nah, begitu dia. Ini yang dikatakan bahaya, Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih. Jadi jangan anggap remeh tentang panas hati ini. Maka itu tema hari ini, kuasailah hatimu. Kuasailah panas hatimu. Supaya kita sungguh-sungguh jangan termakan oleh tipu daya si iblis ini yang selalu ingin merusak, yang selalu ingin mengajak supaya kita bertengkar, ya, mendatangkan kerusakan. Maka itu kita harus hati-hati. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih, pada dasarnya manusia mempunyai hati nurani, bukan? Dan hati nurani manusia pada dasarnya dari Tuhan, bukan? Betul nggak? Betul apa betul? Ya, bahwa Tuhan yang memberikan dasar hati manusia itu, hati nuraninya. Ingat pelajaran yang saya bawakan tentang pergunakan hati nurani. Masih ingat nggak? Ya, pergunakan hati nurani, ya. Nanti kalau sudah jadi YouTube-nya nanti kami akan sebar, ya. Nah, firman Tuhan Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Ingat baik-baik, ketika kita orang yang percaya, kita orang yang ada di gereja, kita orang yang rajin berdoa, kita adalah orang yang sungguh-sungguh suka membaca firman Tuhan, tahu akan kebenaran, maka camkanlah hal ini. Di dalam Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, artinya firman-Nya dan peringatan-peringatannya, itu dia akan mengalami kasih yang dari Tuhan, bahkan juga dia mengalami setia kepada Tuhan, dan juga dia mengalami suatu kebenaran di dalam hidupnya. Kenapa? Firman kebenaran itu selalu datang karena Tuhan itu adalah kasih adanya, Tuhan itu adalah juga kebenaran. Maka itu Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih, ditegaskan lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Hari-hari ini, apa yang Tuhan ingin pesankan? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan mengenal Allah itu siapa adanya. Jadi Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, layakkah kita melakukan panas hati? Orang yang melakukan panas hati artinya tidak ada kasih dalam hidupnya. Orang yang tidak ada kasih dalam hidupnya, dia tidak akan mengenal akan Allah. Tapi kalau orang yang ada kasih dalam hidupnya, dia tahu bahwa dia berasal dari Allah dan dia mengenal pribadi Allah. Inilah perbedaan yang dikatakan, boleh dikatakan orang Kristen. Apakah sungguh-sungguh orang Kristen? Ini yang menjadi pertanyaannya. Banyak orang ingin di KTP menjadi orang Kristen. Tapi yang penting, apakah perilakunya sungguh-sungguh pengikut Kristus? Karena kalau pengikut Kristus, dia harus serupa dengan Kristus. Nah, maka itu kita harus tahu, Bapak Ibu. Nah, tetapi kenyataannya seringkali manusia masih melakukan panas hati saat mendapatkan sesuatu yang tidak baik bagi dirinya. Sahabat, kenapa saya tekankan hal ini? Supaya kita sadar, supaya kita diingatkan hari ini. Adakah kita suka panas hati menghadapi suatu masalah? Ya, banyak hal yang saya alamin, banyak hal yang juga saya menjadi penasehat, ya. Karena disitulah ketika mereka cekcok,
ketika mereka merasa tersinggung, ketika merasa mereka, wah kayaknya nggak pas dari keinginan dia, timbullah sesuatu pertengkaran. Timbullah meningkat sesuatu yang sehingga hatinya panas. Nah, ketika mulai hatinya panas, hati-hati Bapak Ibu sahabatku. Banyak yang lupa bahwa kita ini berasal dari Allah. Pantaskah kita harus marah-marah? Pantaskah kita maki-maki? Pantaskah kita langsung jadi mau berantem? Oleh karena panas hati. Dan hari-hari ini memang benar firman Tuhan menegur kita. Ya, jangan sampai kasih yang dikatakan yang Tuhan sudah berikan. Ternyata keadaan sekarang ini kasihnya sudah mulai pudar. Maka itu Bapak Ibu coba koreksi. Adakah kasih dalam hidupmu? Ketika Kristus ada di dalam kita, kita ada kasih kepada sesama kita juga. Maka itu Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, ternyata panas hati adalah penyakit yang berbahaya. Kenapa begitu? Panas hati ini seperti terbakar, kita punya hati, dada kita ini terbakar. Menggeleger. Waduh, kadang-kadang ya ekspresinya nih orang yang panas hati bisa gemeter. Gregetan seperti tadi anak tadi. Dia matanya melotot, dia langsung merasakan ekspresinya tuh. Kalau bisa gua terkam lo. Nah, orang yang panas hati tanpa disadari dia bisa tidak mengontrol dirinya. Jadi dengan adanya orang yang panas hatinya, tidak heran setiap manusia alami hilang kasihnya. Ya, jadi kasihnya hilang. Ketika dialamin panas hati itu dan dia ikutin panas hati itu, kasihnya hilang. Bahkan kadang-kadang dia bisa bilang, waduh kalau begini gue bunuh lu. Wah, kalau begini gue bakar lu. Kalau begini pokoknya gue hancurin lu. Biarin kita hancur sama-sama. Tuh, kata-katanya tuh selalu mengatakan yang negatif. Pantaskah hal itu terjadi bagi orang Kristen? Nah, pantas saja terjadinya berita yang tidak enak didengar. Kenapa? Karena kita lihat hari-hari ini di televisi banyak berita-berita ya tentang bagaimana patroli dan segala macam yang semacam sejenis itu yang memberikan ya ada penangkapan. Karena apa? Karena banyaknya pertengkaran. Ya, yang ke-1 banyaknya pertengkaran. Yang kedua, banyaknya perkelahian. Jadi hari-hari ini kita lihat banyak anak-anak yang tawuran, anak-anak muda, anak-anak remaja ikut-ikutan. Tawuran nggak tahu-nahu, pokoknya ikut serbu. Bahkan juga segala apapun kelihatannya selalu ingin ada perkelahian. Terus tidak heran yang dikatakan yang ketiga, banyak pembunuhan. Kita melihat kenapa? Gara-gara sakit hati, tidak dikasih uang. Mending banyak permintaannya uangnya, cuma 25.000 diminta. Tapi kebetulan orang tuanya nggak punya uang. Tega-teganya itu anak membunuh orang tuanya. Coba bayangkan. Banyak pembunuhan terjadi hari-hari ini. Dan juga yang keempat, ya tidak perlu heran lagi. Boleh dikatakan sekarang ini banyak penyelewengan para pasutri. Coba. Hati-hati. Kena panas, merasa begini. Gara-gara cekcok terus sama pasangan. Rasanya, aduh, bagaimana nih rasanya begini? Ada orang yang datang pihak ketiga. Dan akhirnya dia merasa tersentuh hatinya. Rasanya ada, di sini kok saya lebih sejuk. Kenapa kalau sama suami saya atau sama istri saya ribut melulu? Nah, akhirnya membawa penyelewengan. Dan kadang-kadang ada suara lagi yang berdatangan. Itu tuh, laki lu nyeleweng. Itu istri lu nyeleweng. Padahal belum tentu. Tapi perkataan itu membuat jadi panas hati. Jadi dia berkata begini, lu bisa, gue pun bisa.
Nah, artinya balas membalas. Maka tidak heran, padahal belum tentu terjadi penyelewengan. Diviral lagi terjadi itu. Akhirnya dibunuh lagi. Coba. Dia bilang katanya istrinya nyeleweng. Padahal tidak nyeleweng. Cuman isu dari orang lain. Dan terjadilah pembunuhan. Coba bayangkan. Dengan mudahnya. Karena panas hati. Terus yang kelima. Banyak perencanaan balas dendam. Oh, sekarang gue belum bisa balas. Ya, tunggu nanti. Dia simpan dendam itu. Nah, tidak heran dikatakan. Ini oleh karena panas hati. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Ternyata di Alkitab ada 4 tokoh juga yang panas hati menjadi marah. Apa akibatnya? Yuk kita belajar. Di mana pertama saya melihat di dalam kitab Kejadian bahwa Kain dan Habil hidup bersamaan dengan baik, ya, dengan senang, bahagia awalnya. Tapi ketika Kain pada saat itu melakukan persembahan kepada Tuhan dan Habil juga melakukan persembahan pada Tuhan, apa yang terjadi? Habil yang diterima persembahannya oleh Tuhan. Oleh kenapa? Ya, kita bisa baca di dalam kitab Kejadian, ya, pasal 4. Nah, terus yang kedua, tokoh yang dikatakan Haman bin Hamedata. Haman bin Hamedata itu ada di kitab Esther. Ini adalah orang yang sangat dia benci kepada Mordekai, pamannya Esther. Kenapa? Pamannya ini tidak mau sujud ketika orang-orang datang. Kalau dia liwat itu orang-orang pada sujud sama dia, sama Haman. Tapi Mordekai dia tidak mau sujud karena dia hanya tahu bahwa sujud kepada Allah saja. Nah, jadi di situ merasa bahwa kamu Mordekai awas lo ya. Nah, kenapa? Panas hati Haman bin Hamedata. Dan perencanaannya apa? Nanti kita lihat. Terus yang ketiga, Raja Saul. Raja Saul dia merasa ada yel-yel yang berkata, "Oh, hebat Raja Saul, beribu-ribu membunuh musuhnya." Tetapi Daud berlaksa-laksa membunuh musuhnya. Aduh, pengakuan ini mendatangkan iri hati, sahabatku. Iri hati inilah yang menjadi panas hati, menjadi bahaya. Sehingga selanjutnya kita akan tahu bahwa Saul begitu benci sama Daud. Dan yang keempat, tokoh yang ada di Alkitab juga, Raja Herodes. Raja Herodes ketika kedatangan orang Majus berkata, nanti ada lahir juru selamat di kota Daud. Dan dipersilakan sama Raja Herodes, tolong kamu cari ke sana, ya. Kalau udah ketemu, kamu kasih tahu. Nah, ketika itu dia rencananya akan membunuh anak itu karena dia takut tersaing. Dan apalagi itu yang orang Majus dibilang katanya akan kembali lagi, tidak kembali. Dia merasa dibohongin dan akhirnya dia panas hati. Dan kita lihat kejadian-kejadian ini ketika orang yang iri hati dasarnya. Maka yang pertama, Kain membunuh Habil. Padahal Tuhan bilang, bagaimana mukamu? Kenapa kamu muram? Ya, apakah kamu tidak bersuka cita kalau adik kamu senang? Nah, ternyata termakan oleh iri hati. Jadi dia dendam. Ingat Tuhan bilang, dosa sudah mengintip, dosa sudah ada di ambang pintu. Maka kuasailah dirimu. Tuhan berbicara langsung kepada Kain. Tapi apa yang terjadi? Karena panas hatinya ini, dia akhirnya dengan tega membunuh Habil. Terus yang kedua, Haman bin Hamedata, ketika dia benci sama Mordekai orang Yahudi ini, dia merencanakan pembunuhan massal kepada orang Yahudi. Pembantaian yang dia minta resmi dari Raja Ahasiweros. Minta surat keputusan pada tanggal 13 bulan 12 Adar itu harus dibunuh orang-orang Yahudi di seluruh
semuanya pada saat itu. Waduh, menyeramkan. Gara-gara panas hati lagi. Terus apa yang terjadi? Ketika pembantaian itu akhirnya tidak terjadi, dan akhirnya tanpa disadari perbuatannya dia itu makan kepada dirinya. Perbuatan Kain juga makan kepada dirinya sehingga dia harus pergi dari keluarga. Ya. Dan Haman bin Hamedata dia pasang tiang sula untuk membunuh orang Yahudi dan khususnya Mordekai. Nah, tiang sula itu akhirnya buat diri sendiri dan keluarganya. Luar biasa, gara-gara iri hati, menjadi panas hati, mendatangkan maut. Dan ketiga, bencinya dengan Daud ini, ya, si Raja Saul ini, dia ingin membunuh Daud, terus berusaha membunuh Daud. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia juga matinya dengan tragis. Akhirnya dia kepalanya dipenggal. Ya, coba di dalam peperangan dia kalah. Mati dengan tragis. Coba kalau dia waktu itu berdamai dengan Daud dan Daud yang berperang terus, ya. Dan Daud dia tidak ingin waktu itu ingin menguasai kerajaan itu dan untuk dirinya tidak. Dia patuh kepada Raja Saul. Tapi Saul takut, iri hati ketika dikatakan Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Di situ dia merasa orang memujinya Saul dengan sederhana, tapi memujinya Daud, wah, berkelimpahan. Itulah iri hatinya membawa dia panas hati. Nah, yang keempat, Raja Herodes, apa yang terjadi? Ketika itu setelah dia tahu bahwa dia dibohongin oleh orang Majus, maka Herodes memerintahkan apa? Membunuh bayi balita dari umur 2 tahun ke bawah. Bayangkan, berapa ribu orang yang mati saat itu, anak-anak balita. Coba bayangkan, gara-gara panas hati Herodes ini. Maka itu sangat bahaya tentang panas hati ini. Ya, Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih, jadi panas hati dia mendatangkan apa? Yang pertama, mendatangkan pertengkaran. Yang kedua, mendatangkan perpecahan. Yang ketiga, mendatangkan kerugian. Yang keempat, mendatangkan kehancuran. Yang kelima, mendatangkan maut baginya. Pantaskah kita panas hati kalau dengan demikian? Sehingga apa yang kita lakukan panas hati itu tidak imbang dengan kalau sudah terjadi malapetaka yang kita terima. Tidak imbang. Ya. Panas hati itu cuma pada saat itu saja, tapi akhirnya menyesal seumur hidup. Bahkan yang mengerikan lagi, mendatangkan maut. Bapak Ibu, bagaimana keadaan sekarang dalam prinsip pendirian kita? Perlukah kita ketika menghadapi masalah, menghadapi yang satu yang tidak enak, yang tidak menyenangkan, mungkin yang merugikan, mungkin kita juga merasa disepelekan, mungkin juga kita merasa dicolimi. Apakah kita layak untuk melakukan panas hati? Karena kalau kita melakukan panas hati, ada bahayanya. Sahabatku, bagaimana caranya untuk tidak panas hati? Nah, ini rahasianya. Ya, saya minta tolong, ada yang minta bantu untuk membaca firman Tuhan ini, ya, supaya cepat, siap-siap saja ya. Jadi pertama-tama untuk supaya kita menguasai jangan sampai panas hati, caranya untuk tidak panas hati ini, yang pertama adalah Amsal 4 ayat 23. Ya, tolong dibaca yuk. Ada yang bisa tolong sambut perkataan ini firman Tuhan. Tolong dibaca. Siapa yang bisa? Murti baca, Pak. Ya, Murti ya. Oke. Oke deh, Murti. Amsal 4 ya, Pak? Ya, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Pada saat yang pertama ini, jagalah hatimu. Karena hati ini gampang panas. Apalagi terpengaruh dengan perkataan-perkataan kiri kanan dan lain-lain. Apalagi siasat iblis ya, dia ingin merusak kita. Maka itu dia bikin supaya kuping kita panas, akhirnya masuk ke dalam hati. Ketika kita ke dalam hati panas, nah kita akan bisa melakukan yang tidak baik. Maka itu dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa ya? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ketika kita panas hati, kita bisa kontrol. Kita bisa tenang, kita bisa bijaksana, kita bisa menerima hikmat yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kita melakukan sesuatu yang baik. Karena orang yang panas hati gampang melakukan sesuatu yang tidak baik. Tergantung dari orangnya. Maka itu resepnya adalah yang pertama, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Amin. Siapa yang mau jaga hati? Angkat tangan. Haleluya. Jadi ingat, orang Kristen harus jaga hati di dalam segala kewaspadaan. Ya. Yang kedua, supaya kita tidak panas hati. Dikatakan 1 Petrus 4 ayat 7b. Tolong Murti, silakan. 1 Petrus 4 ayat 7b, beginilah firman Tuhan, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Ya. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Karena doa orang benar besar kuasanya. Kita tidak sanggup untuk secara pribadi manusia itu melawan iblis. Tidak akan sanggup. Karena iblis lebih ada dulu daripada manusia. Nah, tapi manusia bisa menang ketika dia bisa kuasai dirinya, jadilah tenang, dia bisa berdoa. Ketika dia berdoa, meminta pertolongan pada Tuhan, Tuhan yang turun tangan. Disitulah kemenangannya. Maka panas hati kita tidak akan menjadi bergelora terus. Bahkan bisa akan datang Roh Kudus mencairkannya. Kita bisa sejuk, bisa damai. Inilah resepnya, rahasianya. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, dan kamu bisa berdoa. Sebab orang yang tidak bisa berdoa, bagaimana kuasa itu datang? Orang yang tidak bisa berdoa, tidak ada kuasanya. Tapi orang yang betul-betul bisa berdoa secara khusyuk pada Tuhan, maka hadirat Tuhan turun. Kuasanya bekerja. Amin. Jadi ketika kita berdoa, ingat baik-baik. Kuasailah dirimu dulu, jadilah tenang. Barulah kita akan berdoa. Kalau kita masing terpengaruh dengan suasana yang akhirnya membuat membara hati kita makin panas, jangan harap kita bisa berdoa. Nah, kalau kita tidak bisa berdoa yang sungguh-sungguh, jangan harap ada jawaban Tuhan. Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih, untuk yang ketiganya kita lihat apa? Yakobus pasal 1 ayat 5. Mungkin Ibu Ruth Diana bisa baca. Buka suaranya. Tolong. Host tolong buka. Yakobus ya. Yakobus pasal 1 ayat 5. Sebentar. Jadi ketika kita panas hati, ingat baik-baik. Jangan langsung spontan respon, tapi mintalah hikmat ketika kita tidak punya hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Nah, gampang kan? Tidak susah. Anak Tuhan itu paling enak. Tuhan akan dengar doanya. Ketika kurang hikmat, minta sama Tuhan. Tuhan, aku kurang hikmat menghadapi masalah ini. Yang membuat panas hatiku ini Tuhan. Hampir-hampir aja aku gelap mata Tuhan. Hampir-hampir aja aku membunuh, saling bunuh, membunuh.
Hampir-hampir aja aku membakar ini, bakar itu. Dan itu karena kurang hikmat, maka tidak heran berkatanya yang negatif. Maka orang yang demikian sadar. Anak-anak Tuhan harus sadar ketika menghadapi masalah itu, ya, mintalah hikmat. Karena Tuhan katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Luar biasa Tuhan kita. Nggak pelit. Tuhan kita nggak bangkit-bangkit. Kalau sudah memberi, dia tidak akan bangkit-bangkit. Itu indahnya kita punya Tuhan. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang dikatakan, ya Tuhan aku minta ini. Tapi dikatakan lagi, tapi nanti kamu harus tebus dengan ini ya. Nah, tidak. Tuhan tidak minta. Ya, tidak bangkit-bangkit. Nah, kalau yang orang-orang yang suka muja itu, nah itu ada syaratnya. Kamu ingin kaya, oke, aku kasih kaya. Tapi syaratnya, ada tumbalnya ya. Nah, ada tumbalnya yang dia harus bayar harga. Ngeri bukan? Ternyata nanti keturunannya lah atau apanya lah yang akhirnya bisa mati dengan mengenaskan. Jadi buat tebusan. Ngapain kayak begitu? Tapi kalau Tuhan berikan, dia tidak pernah bangkit-bangkit. Amin. Makanya kita harus percaya sepenuhnya sama Tuhan. Percaya deh, nggak ada ruginya percaya Tuhan Yesus. Pasti yang pertama adalah kita akan merasakan kerajaan sorga. Bayangkan, kalau iblis tidak bisa menjamin untuk kerajaan sorga, dia bisa menjamin kalau engkau mau mengikut aku nih, iblis nih, engkau juga bisa kaya, tapi aku bisa berikan kerajaan neraka. Tinggal mau apa tidak? Sama-sama kerajaan kok. Nah, sama-sama abadi lagi. Coba. Abadi. Kalau kerajaan sorga kita happy-happy. Tidak ada sakit-sakit penyakit. Ya, tidak ada lagi penderitaan. Tapi kalau kerajaan neraka, seumur-umur sampai kapanpun tidak habis-habisnya. Menderita terus. Cuman enak awalnya saja waktu di dunia. Tapi ketika kita mati, kita masuk dalam penderitaan selama-lamanya. Ngapain enaknya sesaat? Betul nggak? Maka itu mintalah hikmat dari Tuhan. Terus yang keempat berpikirlah yang positif. Nah, ini paling indah. Ini hari Jumat, Ibu Pendeta Rini membawakan bagaimana kalau kita mau mengalami satu terobosan di dalam hidup kita. Terobosan satu kemenangan. Ini salah satunya. Berpikirlah yang positif. Tolong, Filipi 4 ayat 8. Apa yang pikiran yang kita harus canangkan terus, ya, kita gaungkan terus pikiran kita ini. Yuk, baca. Siapa yang bisa baca Filipi 4 ayat 8? Filipi Ada? 4 ayat 8, beginilah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Nah, sahabatku, jadi apa yang menjadi firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, bahwa kita sebagai pengikut Kristus, bahwa kita harus mempunyai satu kewajiban. Tindakan perbuatan kita ini mempunyai pikiran yang positif. Maka itu pikiran yang positifnya ini, saudara-saudara, dikatakan semua yang benar. Jadi kebenaran harus kita lakukan. Jadi kalau yang tidak benar, kita jangan lakukan. Terus dikatakan lagi semua yang mulia. Semua yang mulia artinya apa? Tidak berbuat dosa, saudara. Jadi jangan sekali-sekali kita berbuat dosa. Dosa kita tanggalkan. Tapi kita lakukanlah yang mulia. Terus dikatakan lagi, semua yang adil. Di dalam kehidupan dunia ini, kita masih hidup dengan sesama kita. Tapi kita harus melakukan semuanya itu yang adil kepada sesama kita. Terus dikatakan lagi, semua yang suci.
Nah, semua yang suci artinya kita jaga kekudusan kita. Amin. Kita memuliakan Tuhan dengan kekudusan. Dan terus kita lagi semua yang manis. Nah, jadi perkataan-perkataan kita ya bukan katanya manis untuk merayu, bukan. Tapi perkataan yang manis itu perkataan yang tidak ada perkataan yang negatif. Jadi perkataan yang manis ini perkataan yang positifnya itu kita percaya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Jadi semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hari ini, jangan kita negatif dalam hal ini. Apalagi kita lihat ekonomi sekarang sudah murat-marit. Apalagi ibu-ibu sekarang panik saya lihat. Ya, paniknya kenapa? Oh, namanya itu minyak sayur hilang dari edaran, mahal, dan kalau ada minyak sayur berebutan, dan akhirnya main tarik-tarikan, kacau balau. Bulan lagi datang lagi kesulitan. Ini kan suasana udah mau dekat Lebaran, sapi pada pergi, nggak mau dibantai. Sapinya pada lari, kagak mau didagang lagi. Coba bayangkan. Jadi sapi juga ikut-ikutan. Belum lagi itu, tahu lagi. Yang biasa kita makan goreng-gorengan. Waduh, semuanya itu sudah mulai kita lihat. Ya, mendatangkan kesukaran. Tapi percaya, kita berdoa untuk negara kita ini. Bapak Presiden kita dan para menterinya. Percaya semuanya akan teratasi dengan baik. Nah, inilah perkataan yang baik. Perkataan yang sedap didengar. Amin. Perkataan yang manis. Oh, keadaan begitu. Tidak. Sebentar lagi akan normal. Jadi kita perkatakan yang manis. Bukan perkataan, aduh mati deh gue nih. Gue nanti jualan tahu nggak bisa lagi nih. Bagaimana dapat duit? Nah, minyak sayur juga begitu. Gue timbun salah, nggak timbun salah. Jadi akhirnya apa? Yang dagang pusing. Yang dagang pusing. Dia beli mahal, pemerintah suruh jualnya harganya murah. Siapa yang nombokin? Nah, sekarang dia nggak jual, dia simpan, dibilang timbun. Urusan polisi datang, cilaka lagi. Aduh, jadi begini nih langsung. Aduh, mati deh gue. Nah, itu kan perkataannya apa? Perkataan yang negatif. Tapi berkata, tidak, aku percaya Tuhan akan berkati. Orang boleh dikatakan berkata susah, tapi aku percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan. Gitu, jadi perkataan yang manis. Amin. Nah, itulah caranya untuk supaya kita tidak panas hati. Nah, yang kelima, janganlah kasih dan setia meninggalkan kamu. Yuk, baca Amsal 3 ayat 3 sampai ayat 4. Ayo, siapa yang dapat dulu? Silakan baca. Amsal 3, ayat berapa Pak Andreas? Ayat 3 sampai 4. Amsal pasal 3. Amsalnya pasal 3. Ayat 3 sampai ayat 4. Ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan penghargaan. Allah. Kasih dan penghargaan. Oh ya, penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Amin. Tuhan memandangnya juga, aduh anakku, luar biasa engkau. Dibanggakan oleh Tuhan. Di tengah masyarakat pun dibanggakan juga. Kawan, engkau luar biasa ya. Engkau orang yang bijaksana. Ya, kasihnya selalu ada. Dan juga kesetiaan engkau kepada Tuhan. Jadi dia katakan apa? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jadi orang yang percaya pada Tuhan, dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kasihnya kepada Tuhan, meninggalkan kasihnya kepada sesamanya, dan juga dia setia kepada Tuhan, dan juga setia kepada sesama untuk saling membantu. Dan apa yang dikatakan? Kalungkanlah itu pada lehermu. Jadi adalah atribut yang dikatakan mengingatkan bahwa semuanya itu kasih dan setia itu jangan sampai hilang.
Ya, namanya kalau kita pakai rantai itu kan bisa kelihatan. Waduh, apalagi yang dipakainya salib, ya. Nah, namanya salib artinya pengikut Kristus. Nah, itu kan diingatkan. Nah, bahkan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, perkataan-perkataan kasih dan setia itu tulis di dalam hatimu, bukan hanya dengar doang, tapi ketika kamu tercatat di dalam hati, otomatis kamu bisa melakukan dengan setia. Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih, betapa pentingnya kasih itu. Karena kalau tidak, panas hati itu, waduh, menguasai. Panas hati itu, waduh, langsung bisa merusak pikiran kita. Panas hati itu akan mendatangkan, membuat sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau kita punya kasih luar biasa. Saya ingat dengan ayat 1 Korintus pasal 13. Coba kita buka 1 Korintus pasal 13. Ini Rasul Paulus katakan luar biasa ini ayat. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 saya bacakan saja biar cepat ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2-nya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi kasih itu diutamakan, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Kasih itu karena Tuhan adalah kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi kepada sesama. Jadi ketika kita panas hati, kita ingat, oh ini orang harus kita kasihi. Jadi kita jangan termakan dengan suasana. Jadi panas hati itu tidak membuat jadi dosa. Ayat 6. Kesabaran. Ya, kesabaran. Amsal 14 ayat 29. Ayo, siapa lagi? Ya, Amsal 14 ayat 29 tentang kesabaran. Nah, ini betapa perlunya kita tahu apa manfaatnya dan apa hebatnya kesabaran ini. Ya. Amsal pasal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29 beginilah firman Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amin. Nah, jadi orang yang sabar besar pengertiannya. Kalau kita punya kesabaran, pasti pengertian kita, pikiran kita terkontrol. Ya, banyak orang yang panas hati, dia tidak mempunyai kesabaran, maka pada saat itu pengertiannya kacau. Ketika pengertiannya kacau, masuklah kata-kata jahat, masuklah pikiran-pikiran yang membuat kita jahat. Akhirnya panas hati itu bisa mendatangkan maut. Tapi kalau orang yang sabar, besar pengertiannya, dia tidak akan melakukan kejahatan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Panas hati ini, jangan main-main. Nah, ada pepatah bijak. Pepatah bijak, ya. Saya kutip ada perkataan Gus Dur. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau boleh dikatakan nih bahasa kerennya, sabar itu nggak ada batasnya, Bo. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar, Bo. Nah, gitu. Ini Gus Dur yang ngomong nih. Ya, coba bayangkan. Memang dia adalah orang idealis. Sabar itu nggak ada batasnya. Jadi kalau umpamanya kita sabar, dituntut sabar, ya sabar. Kalau ada batasnya ya namanya berarti nggak sabar. Nah, itu bohong. Betul nggak? Makanya kalau kita dibilang sabar, sabarlah. Sampai kapan? Enak aja Om ngomong sampai sabar. Ini udah kelewatan banget. Ya namanya sabar ya tetap tidak ada batasnya. Betul nggak? Ya, kalau ada batasnya juga sabar. Nah, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih, jangan terkecoh dalam pikiran yang negatif. Ya, ketika sabar itu mendatangkan pengertian. Dan sabar itu juga dikatakan ini juga
pengamat analisa Mr. Jo Hee, itu ada dari Korea. Dia bilang apa? Sabar itu mendatangkan rendah hati. Sabar itu mendatangkan punya ketulusan hati. Semua hal yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita mau hidup dengan baik, maka kita harus sabar. Dan ketika sabar itu mendatangkan kerendahan hati katanya. Dan juga mendatangkan ketulusan. Maka dia tidak terpancing untuk marah. Amsal 16 ayat 32. Ini pepatah bijak tapi firman Tuhan. Kalau itu pepatah bijak manusia. Tapi nggak kalah. Amsal juga ada. Ya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Oh, dahsyat, luar biasa. Jadi pepatah bijak firman Tuhan, Salomo kutip ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi namanya pahlawan jadi pemenang dong. Nah, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya dia selalu akan menang menghadapi tantangan. Bapak Ibu, ketika kita bisa mengendalikan panas hati, Bapak Ibu, ini paling indah. Saya melihat ketika panas hati itu dikuasai dan mulai kita datang hikmat dan kita bisa atasin panas hati itu, mendatangkan sukacita. Yang pertama, mendatangkan sukacita. Yang kedua, mendatangkan kebahagiaan. Yang ketiga, mendatangkan kedamaian. Yang keempat, mendatangkan kerukunan. Yang kelima, mendatangkan banyak sahabat. Betul apa betul? Coba angkat tangan. Ayo. Nah, hari-hari kemarin ini terjadi. Ada satu yang minta tolong sama saya dalam rumah tangganya. Akhirnya saya datang dan di situ, waduh, sudah kacau. Dia sudah istilahnya mau bakar-bakaran. Dia bilang, daripada begini lebih baik kita mati bersama. Dah lu, kacau nggak? Ribut dalam rumah tangga hanya sepele. Tidak ada penyelewengan kiri dan kanan. Tidak ada. Cuman perkataan saja. Bisa mendatangkan panas hati sehingga dia mau berpisah. Coba bayangkan. Bahkan mau berpisahnya yang satu lagi tidak mau berpisah. Caranya kalau begitu kita mati sama-sama katanya. Wah, dia mulai mau bakar diri. Ayo bakar semua rumahnya ini. Jadi itu kena panas hati. Tapi ketika saat itu saya datang, saya katakan, tidak bagus untuk melakukan hal itu. Pikirkan baik-baik. Coba, apa yang kau inginkan ini? Apakah benar? Apakah engkau anak Tuhan? Anak Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Maka saya bawa doa. Ayo, kita berdoa dulu. Nah, ketika saya berdoa, saya minta Tuhan, pimpinanmu, hikmat datang darimu. Saya minta sama Tuhan, turun di tengah-tengah keluarga ini. Damaikan mereka. Setelah itu apa yang terjadi? Tuhan katakan sama saya, kasih si pria ini berbicara terlebih dahulu. Keluarkan unek-uneknya. Si wanita ini saya suruh pergi ke belakang. Jadi si pria yang keluarkan unek-uneknya. Wah, dia keluarkan unek-uneknya sampai nangis. Dia merasa apa? Harga diri sebagai laki-laki, harga diri. Nah, berapa sih harga dirimu? Saya gituin. Enak aja harga diri. Jadi harga dirinya maksudnya mau apa? Mau berantakan? Gak ada artinya harga dirimu kalau berantakan itu namanya. Ya, harga dirimu gak ada artinya. Gak ada nilainya. Nah, datanglah kamu sebagai imam, sebagai pria laki-laki. Dia kaget, saya katakan gitu. Mulai dia berpikir 2 kali. Nah, disitulah mulai ada ketenangan. Nah, sang istri juga, saya katakan lagi, terpisah ngomongnya. Ayo, keluarkan unek-unek kamu. Gini. Wah, akhirnya keluarkan unek-uneknya. Ya, terus apa? Iya, kamu juga ingat, hormatilah suamimu. Ya, kamu bukan menganggap suamimu itu
seperti biasa saja. Bagi kamu tidak masalah. Tapi bagi dia sebagai suami juga mau dihargai. Ayo, kelemahan masing-masing ini ada. Ayo kita ambil. Apa yang kelemahannya itu kita isi sekarang. Kita berjanji. Sekarang saya mau tanya. Ribut sini, ribut sana. Mau bakar ini, mau bakar itu. Ya, bahkan ngancem. Nih, mau bunuh. Itu perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu nanti bisa setan datang, bisa terpengaruh, bisa terjadi kecelakaan. Buang jauh-jauh perkataan kalau kamu sebagai orang Kristen. Yang suami sebagai orang Kristen juga melayanin juga. Yang istrinya juga orang Kristen juga suka melayanin juga di dalam doa. Nah, bagaimana ini? Coba bayangkan. Makanya tidak heran kalau saya katakan panas hati itu, hati-hati. Bukan semata-mata orang biasa saja panas hati. Orang Kristen pun yang ada di gereja bisa panas hati mendatangkan maut. Tapi bersyukur pada Tuhan karena saya undang Tuhan hadir di situ dan di situ akhirnya mulai ada perdamaian. Mulai ada pengertian, mulai ada satu dengan yang lain saling menerima, saling mengakui kekeliruan tindakan perbuatannya. Nah, di situ saya bilang, catat. Ya, kamu mau gini, kamu begini, kamu begitu, catat semuanya. Nah, sekarang janji mendatangkan kebaikan. Satu hal saya katakan, janganlah engkau minta duluan diperhatikan. Tapi mari memberi dulu perhatikan kepada pasanganmu. Itu baru namanya indah. Nah, disitulah datang Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Maka akhirnya mereka luar biasa, akhirnya akur kembali, sekarang dia harmonis kembali, dan dia sudah bisa menguasai dirinya. Kesimpulannya, Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kejahatan. Bapak, Ibu, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan hari ini agar kita renungkan baik-baik supaya kita sungguh-sungguh ya menjadi anak Tuhan yang betul-betul penuh hikmat yang datangnya dari Tuhan. Amin. Siapa yang mau tuntunan dari Tuhan penuh hikmat? Oke, luar biasa, puji Tuhan. Maka itu mari sekarang kita tutup di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, firman-Mu sudah mengajarkan kami untuk kami harus tanggalkan panas hati supaya kami jangan terkecoh oleh tipu daya iblis yang ingin merusak untuk kami seperti dikatakan, oh kalau kami lakukan begini, kami lakukan yang begitu artinya baik buat kami, ternyata mendatangkan kehancuran. Maka itu terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah mengajarkan kami hari ini bagaimana menguasai panas hati ini. Maka itu kami serahkan Tuhan. Anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan penuh hikmat marifat yang boleh datang kepada anak-anak-Mu. Dan segala apapun masalah persoalan yang ada, kami percaya Tuhan yang sudah bereskan. Dan Tuhan, Engkau buat anak-anak-Mu tidak pernah kekurangan. Anak-anak-Mu yang sakit Kau sembuhkan. Anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang ada masalah Kau buka jalan. Dan kuasa Tuhan bekerja. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.